Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang berasal dari Syria dan sekarang ini menetap di Saudi Arabia, bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Dan beliau ini juga seorang penulis buku yang produktif dan banyak diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia. Dalam salah satu khutbah beliau diberi judul khutbahnya itu Al-Mu'minu fi dinihi Thabitun kan nakhlati wa nafi'un kan nahlah. Seorang muslim atau seorang mukmin itu terhadap agamanya adalah memiliki kekokohan, memiliki keteguhan akidah seperti pohon kurma, dan bermanfaat bagi orang lain seperti lebah. Memang demikianlah seharusnya seorang muslim. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kepribadian seorang muslim yang seharusnya seperti pohon kurma dan seperti lebah. Berkaitan dengan pohon kurma, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24 dan 25. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimatan thayyibah, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang disebutkan di dalam hadis sebagai iman yang tertinggi, cabang iman yang tertinggi. Bagaimana perumpamaan kalimat thayyibah itu? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara unsur-unsur pohon yang baik itu, asluha thabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah, kuat dan kokoh. Wa far'uha fis sama', batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulli hin bi'idni rabbiha, dia menghasilkan buah di setiap musim dengan izin Tuhannya.
Demikianlah Allah membuat perumpamaan kepada manusia agar mereka selalu mengingatnya. Kita lihat di dalam ayat ini jamaah sekalian, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah yang merupakan intisari akidah, itu diperumpamakan dengan pohon yang baik. Pohon apa itu? Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menanya sahabat bahwa di antara pohon-pohon itu ada satu pohon la yasqutu waraquha. Ada pohon yang tidak jatuh daunnya. Dan itulah perumpamaan seorang muslim. Sahabat hanya ada yang menjawab, pohon yang tumbuh di lembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan itu. Lalu kemudian Nabi kembali ditanya, pohon apa itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hiya an-nakhlatu. Itulah pohon kurma. Dan tafsiran menurut ijma' para sahabat, yang dimaksud pohon yang baik di dalam ayat tadi itu adalah pohon kurma. Artinya apa jamaah sekalian yang sama berbahagia? Dari sisi akidah, dari sisi tauhid, mestinya seorang muslim itu memiliki akidah, memiliki keyakinan seperti pohon kurma yang akarnya menghunjam ke tanah. Akidah yang kokoh, akidah yang kuat, yang tidak mudah diterpa oleh fitnah. Pohon yang kuat akarnya yang tidak mudah diterpa oleh badai. Itulah pohon kurma. Demikianlah hendaknya akidah seorang muslim yang di akhir zaman ini kita diuji dengan 4 fitnah, 4 ujian. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa 4 ujian di akhir zaman itu terdapat di surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah di sana dan 4 kisah itu menggambarkan ujian. Kisah Ashabul Kahfi, di sana ada fitnatuddin, ujian agama, ujian keimanan. Pemuda-pemuda itu diuji keimanannya. Walaupun mereka harus bersembunyi ke gua, ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih, mereka tetap kokoh dan kuat. Itulah seorang muslim. Yang kedua adalah diuji dengan ilmu yang diwakili oleh kisah Musa dan Khidir. Musa harus menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Dan itu adalah ujian kepada Nabi Musa. Ujian ilmu, ujian di dalam menuntut ilmu. Ujiannya ilmu itu adalah kesombongan. Ujiannya ilmu itu adalah mampukah kita mengamalkan ilmu itu? Seorang yang beriman, yang akidahnya seperti pohon kurma, makin tinggi ilmunya, makin banyak amalnya. Makin tinggi ilmunya, makin berkualitas amalnya. Yang ketiga, kisah pemilik 2 kebun. Itu adalah fitnatul mal, fitnah harta. Tidak mudah kita menjual iman kita, keyakinan kita, prinsip kita hanya dengan harta. Dan yang keempat adalah kisah Dzulqarnain yang menunjukkan adalah fitnah kekuasaan, ujian kekuasaan. Kadang-kadang iman kita ini diuji dengan kekuasaan, diuji dengan jabatan. Ada orang yang lantang berbicara, lantang mengeritik. Tetapi begitu ditawari dengan jabatan, sudah tidak ada kritikan, malah menjadi pembela.
orang yang beriman. Seorang muslim hendaknya akidahnya seperti pohon kurma. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, di sisi lain, di sisi muamalat, seorang muslim itu juga hendaknya seperti lebah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengawali dengan sumpah menunjukkan bahwa apa yang beliau katakan ini benar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya Allah. Inna masalal mu'min la kamasalin nahlah, sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu sungguh seperti perumpamaannya lebah. Jadi ini ada menarik, Pak. An-nakhlah, an-nahlah. Hanya titik yang membedakan. Kalau kurma, an-nakhlah, pakai titik. Sedangkan lebah, an-nahlah, tidak pakai titik. Ada surat di dalam Al-Quran, namanya suratun Nahl, artinya lebah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah. Nabi sampai mengurai bagaimana lebah itu. Akalat thayyiban, yang pertama yang dia makan yang baik-baik saja. Karena itu orang yang beriman yang dia makan yang halal-halal saja. Dia pantang memakan, mengkonsumsi yang haram. Dia mencari nafkah yang halal-halal saja. Kalau dia diperhadapkan banyak haram dan sedikit namun halal, dia pilih yang kedua. Dia pilih yang halal walaupun sedikit. Kenapa jamaah sekalian semua berbahagia? Sebab mengkonsumsi barang yang zatnya haram, sumbernya haram, ini membawa neraka di dalam keluarga. Nabi SAW menegaskan, kullu jasadin nabata minas suhti fannaru awla bihi. Setiap tubuh, setiap jasad yang tumbuh dari barang-barang dan sumber-sumber yang haram, nerakalah yang lebih pantas membakar tubuh itu. Karena itu Nabi SAW tidak tanggung-tanggung kepada cucunya yang masih kecil, ditegur, diteriaki, kih, nak buang itu kurma itu. Sudah mau ditelan, sudah masuk di dalam mulutnya kurma itu. Kemudian Nabi mengatakan, muntahkan, nak muntahkan. So kenapa? Itu adalah kurma sedekah. Kita tidak memakan, keluarga kita tidak memakan sedekah. Haram bagi keluarga kita memakan sedekah. Inilah realisasi daripada firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan Nabi yang pertama membuktikan, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Inilah lebah. Dia hanya memakan yang baik-baik saja. Bunga-bunga yang dia cari sebagai bahan nektar, sebagai bahan madu, memproduksi madu, yang baik-baik saja diambil. Yang kedua jemaah sekalian, wa wada'at thayyiban. Madu itu memberikan banyak manfaat. Pekerjaannya, lebah yang saya maksud, pekerjaannya lebah itu selalu memberikan yang bermanfaat. Pekerjaannya tiap hari hanya memproduksi madu. Hanya memproduksi madu, Pak. Dia lahir, dia mati, itu memproduksi madu untuk siapa? Untuk manusia. Bahkan lebih daripada itu, Pak. Bukan hanya madunya, ada namanya royal jelly-nya. Bahkan ada lagi propolisnya. Seorang dokter asal Rumania itu mencobakan mengobati penyakit katarak kepada 2094 pasien katarak. Alhasil jamaah sekalian, 2002 yang sembuh kembali semula. Itu salah satu di antara manfaat madu. Belum propolis, Pak.
Dan lebah ini bisa memproduksi madu 10 kali lipat dari yang dibutuhkan oleh manusia. Luar biasa itu dedikasi madu memberikan manfaat. Beginilah hendaknya seorang muslim, hanya dia yang memberi manfaat. Dengan lidahnya dia menyenangkan orang, dengan tangannya dia menolong orang, dengan hartanya dia menolong orang. Yang ketiga jamaah sekalian disebutkan juga di dalam hadis tadi. Wa waqa'at falam tuksar walam tafsud. Dia hinggap di ranting-ranting bunga, di ranting-ranting pohon, tetapi dia tidak merusak ranting itu. Dia tidak mematahkan ranting itu dan dia tidak merusak itu ranting. Begitulah lebah. Begitulah hendaknya seorang muslim. Dia tidak mendatangkan mudarat, Pak, dimanapun dia berada. Nabi SAW menegaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang terjamin keamanannya orang lain dari lidahnya dan tangannya. Makanya saya, Pak, tidak pernah masuk di dalam akal saya kalau ada seorang muslim teroris. Itu hanya mungkin tuduhan, hanya rekayasa. Dan kalau benar memang agamanya muslim, mungkin dia mengambil ilmu agama itu, dia diambil dari guru yang tidak benar, mengajarkan Islam yang tidak benar. Sebab hadis ini saja baru satu hadis, Pak, baru satu hadis saja sudah mengatakan bahwa kalau muslim dia, orang lain aman dengan lidahnya dan tangannya. Sedangkan teror itu kan selalu orang membuat ancaman, orang membuat takut, membuat orang lain takut. Inilah lebah. Bukan tukang buat onar. Tinggal di satu tempat, masuk di satu masjid, masjid itu aman jadi terbongkar, jadi pecah belah. Dia tinggal di satu tempat, tempat itu tidak aman karena keberadaannya. Tidak begitu seorang muslim. Seorang muslim hendaknya seperti lebah. Dan ada dua lagi, Pak, keistimewaan lebah ini. Dia memiliki etos kerja yang luar biasa. Memiliki etos kerja dan kerjasama yang luar biasa. Kalau bisa dikatakan dia memiliki kekompakan tim. Dalam satu sarang itu ada 60 sampai 70 ribu lebah. Dan mereka tujuannya sama, memproduksi lebah. Memproduksi lebah, Pak. Bagaimana mereka membagi pekerjaan itu, ada yang membersihkan sarang, ada yang mencari nektar. Sedemikian rupa job deskripsi itu, manajemen lebah ini luar biasa. Dan yang kelima jamaah sekalian yang sama berbahagia, lebah itu adalah sang pejuang sejati. Dia cinta damai. Tetapi kalau eksistensinya diganggu, dia akan kejar kau. Jadi lebah, Pak, dia tidak suka mengganggu orang. Tapi coba-coba kalau kita ganggu lebah itu, ini bengkak-bengkak kita punya muka, Pak. Saya waktu kecil dulu, itu kenapa itu? Kenapa mukanya? Itu digigit lebah. Mungkin dia ganggu lebah. Ganggu sebenarnya lebah, dia tidak suka mengganggu. Tapi kalau kau ganggu, dia kejar kamu sampai masuk ke dalam sungai. Ya, kita baru bisa selamat kalau masuk di laut, masuk di sungai. Anda manjat pohon, dikejar oleh lebah. Dan bukan hanya satu yang mengejar. Sebagaimana juga sifat unta, Pak. Sifat unta itu pendendam. Dia orangnya baik, dia hewan yang baik. Tetapi kalau kita ganggu, Pak, dia kenali kita. Walaupun 3 tahun kita datang lagi, pernah kita ganggu, dia akan kejar kita. Inilah ciri seorang pejuang sejati. Kita ini menebar damai. Tetapi kalau orang mengganggu kita, tunggu. Nyawa taruhannya. Itulah lebah. Al-mu'minu fi dinihi sabitun kan nakhlah
wa nafi'un kan nahlah. Seorang muslim itu hendaknya dari sisi akidah dia seperti pohon kurma, dan dari sisi muamalat dia seperti lebah. Semoga kita semua ini menjadi pohon-pohon kurma dan menjadi lebah dengan datangnya bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.